Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk melanjutkan ngaji tafsir Al-Quran. Dan insya Allah kita tadi sudah, Bapak Ibu sudah membaca ya surah Muhammad, surah Muhammad ayat 1 sampai ayat 3 tadi ya. Nah, ini surah Madaniyah, yang surah ini turun setelah Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, maka disebut surah Madaniyah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, total ayat pada surah ini ada 38 ayat ya. Samanun wa salasuna ayat. Nama surah ini selain disebut surah Muhammad juga disebut surah Al-Qital ya. Jadi ada dua nama yang populer untuk nama surah ini. Para ulama sebagian menyebutnya dengan surah Muhammad, ini yang paling masyhur ya. Tapi ada juga yang menyebutnya dengan surah Al-Qital. Apa itu Al-Qital Bapak Ibu? Peperangan ya, surah Al-Qital. Nah, baik, ayat ini dimulai dengan isim mausul ya, alladzina kafaru, itu ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Nah ini. Dan ayat ini, ayat pertama dari surah Muhammad ini nyambung sebenarnya dengan ayat terakhir dari surah Al-Ahqaf. Gimana surah terakhir? Ayat terakhir dari surah Al-Ahqaf. Nah, fahal yuhlaku illal qaumul fasikun, itu ya. Itu ayat terakhir dari surah Al-Ahqaf. Jadi kata al-fasikun, fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Apa Bu di situ katakan? Yang kalimat terakhir, fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Nah, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Itu ya. Maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Siapakah kaum yang fasik itu? Nah, lalu diterangkan pada surah Muhammad. Kaum yang fasik itu adalah alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ya. Jadi orang fasik itu adalah orang-orang yang kafir. Ya. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kafir kepada apa? Kepada Allah ya. Kafir kepada Rasulnya. Itu. Kafir dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kafir itu artinya ingkar ya. Ingkar terhadap tauhid, ketauhidan Allah, ingkar terhadap adanya pertemuan dengan Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, termasuk ingkar kepada Rasul-Rasul Allah, terutama Rasul Muhammad SAW, itu yang mereka ingkari. Selain itu, mereka menghalang-halangi manusia ya, dari jalan Allah atau untuk masuk Islam.
Itu wasaddu an sabilillah. Itu maksudnya mereka menghalang-halangi manusia untuk masuk Islam. Maka orang yang seperti itu, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, adallallahu amalahu. Adallallahu amalahu atau adallallahum a'malahum. Allah akan menyia-nyiakan atau menghapus amal mereka. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi ceritanya waktu terjadi perang Badar, nih ayat ini ada sebab turunnya. Ada sebab turunnya. Ada asbabun nuzulnya. Ayat pertama dari surah Muhammad ini. Waktu terjadi perang Badar, ya, ada 12 orang tokoh yang punya peranan penting dari orang-orang kafir. Berapa? 12. Ya. Di antaranya ada Abu Jahal, ada Al-Haris ibnu Hisham, dan lain-lainnya. Itu tokoh utama. Dan disebutkan kalau dalam kitab Aisyarut Tafasir ada 12 tokoh. Mereka bahu-membahu menyediakan makanan, mensufot ya orang-orang kafir yang akan berperang dengan Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, berperang dengan kaum muslimin, itu disupport oleh 12 tokoh orang kafir, di antaranya tadi Abu Jahal sama si Al-Haris bin Hisham. Mereka menyediakan konsumsi. Jadi makanan, minuman mereka yang menyediakan. Agar apa? Agar orang-orang kafir semangat. Apalagi jumlah mereka banyak, persenjataan mereka lengkap. Lalu mereka didorong untuk terus berperang, tidak lari meninggalkan medan perang. Apalagi jumlah kaum muslimin kala itu sedikit, hanya 300 sekian. Ada yang mengatakan bid'un ya wa salasumi'atin ya. 300 sekian itu ya maksimal belasan lah, 319-an yang mengatakan demikian. Lawan 1000. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah lalu tokoh-tokoh ini mereka merasa telah berbuat baik dengan menyediakan makanan untuk berperang ya. Padahal peperangan mereka itu ya dalam rangka apa? Dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah itu kan, supaya dakwah Rasul berhenti kan itu, bahkan supaya Rasul dan para sahabat terkalahkan, kalau bisa ya mereka semua dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Nah, lalu si tokoh-tokoh ini mereka merasa itu amal baik ya, amal baik mereka karena mendukung para pasukan perang dengan memberi makan. Lalu Allah tegaskan, adalla a'malahum. Allah menghapus atau menyia-nyiakan semua amal perbuatan mereka. Jadi gak ada artinya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sehebat apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir, itu tidak akan ada artinya sama sekali. Kelak nanti di akhirat tidak akan ada artinya. Gitu. Kalau di dunia bagaimana? Kalau di dunia mungkin saja mereka akan mendapatkan kebaikan dari, atau mereka akan merasakan manfaat dari kebaikan yang mereka lakukan. Itu mungkin saja. Tetapi di akhirat, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apalagi jika dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin ya, dalam rangka untuk mengingkari Allah, mengingkari pertemuan dengannya, mengingkari ayat-ayat Allah, wah itu jelas sekali. Artinya jelas sekali tidak akan ada artinya perbuatan baik mereka ya, yang mereka lakukan sesama mereka. Atau bahkan misalnya perbuatan baik mereka dilakukan bukan dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin misalnya. Bahkan
perbuatan baik itu mereka lakukan untuk kaum muslimin. Mungkin nggak orang kafir berbuat baik untuk kaum muslimin? Mungkin. Bahkan meskipun itu yang dilakukan, di akhirat tidak akan ada manfaatnya buat mereka. Ya percuma. Ya, tadi. Apalagi jika kebaikan itu seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal dalam rangka untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Wah, itu lebih parah lagi gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Allah memberikan penegasan, siapapun yang ingkar, siapapun yang menghalangi orang dari jalan Allah, Allah akan hapuskan amal-amal soleh mereka. Kalau dalam konteks kehidupan kita sekarang, ada nggak Bapak Ibu kaum muslimin yang menghalang-halangi orang lain dari kaum muslimin yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah ya. Jalan Allah yang dimaksud kalau di dalam konteks ayat ini adalah dari Islam gitu ya. Mereka menghalangi orang lain supaya jangan sampai masuk Islam kan. Diancam, ditakuti, bahkan diperangi. Nah, di zaman sekarang ada tidak Bapak Ibu orang-orang dia ngakunya orang Islam tapi menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah? Ada atau tidak? Contohnya gimana? Contohnya misalnya ada orang mau ya ngadain pengajian, ngadain kajian yang dibahas dalam pengajian atau kajian itu adalah ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, gitu kan? Ya, misalnya untuk membahas mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Apa itu yang tidak sunnah maksudnya? Nah, bidah misalnya ya. Lalu ada orang tidak suka dengan pengajian tersebut kan. Wah, ini menyinggung gitu ya. Amal yang biasa mereka lakukan selama ini. Lah kok dalam pengajian tersebut dikatakan tidak sesuai sunnah misalnya. Akhirnya mereka yang biasa melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai sunnah tidak suka dengan kajian tersebut kan. Akhirnya dibubarkan. Itu termasuk atau tidak? Ya termasuk. Wasaddu'an sabilillah. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, yang kayak begitu itu bahaya itu. Apa? Nah, dan itu sudah terjadi. Nah, yang dibahas jelas ayat Allah, sunnah Rasulnya, yang sesuai dengan sunnah ini, tidak sesuai ini. Nah, dan jelas misalnya yang menyampaikan kajian itu udah jelas sebenarnya, bisa dilihat ya rekaman-rekaman kajiannya gitu ya. Nah, lalu tadi ada sebagian orang tidak senang, akhirnya dihalang-halangi pengajiannya dibubarkan, tidak boleh dan seterusnya. Itu termasuk saddu'an sabilillah. Bapak sekalian. Nah, mereka mungkin beranggapan wah ini bikin kisruh gitu ya. Kisruhnya di mana gitu ya? Justru akan membuat masyarakat paham, ngerti, oh ini yang sesuai dengan sunnah, oh ini yang tidak sesuai dengan sunnah. Lah kok pengajian yang seperti itu dilarang? Nah, itu Bapak Ibu ya. Mungkin mereka beranggapan, lah ini kan amalan yang biasa kami lakukan gitu. Kenapa itu dikatakan tidak sesuai sunnah dan seterusnya? Ya tinggal kalau memang tidak sepaham, tinggal nanti pada saat ada kajian yang dilakukan oleh mereka disampaikan, dikanter gitu ya. Pakai ilmu, bukan dengan cara dihalang-halangi, dibubarkan dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Kalau di zaman kita sekarang begitulah kira-kira. Jadi ada kaum muslimin ngakunya orang Islam tetapi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari ilmu ya. Ilmu Allah sampai kepada mereka. Nah, yang begitu itu nanti adalla a'malahum. Allah akan menghapus segala amal mereka. Sementara orang beriman itu pada ayat keduanya walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Itulah dia kebenaran dari Tuhan mereka. Apa yang Allah turunkan kepada Muhammad yaitu Al-Quran dan
Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Itulah al-haq. Nah, itu ya. Jadi yang diturunkan kepada Muhammad itu, Bapak Ibu, artinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah itu. Kenapa? Nah, tapi huwal Quran al-Karim wa Sunnah as-Sahihah. Kenapa Sunnah termasuk juga yang nuzila ala Muhammadin? Li'annaha wahyun ilahiyun yatalaqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu juga adalah wahyu dari Allah taala yang ya didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Maka di dalam hadis yang sahih dikatakan, kata Nabi apa? Ala wa inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Sungguh aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengannya bersama Al-Quran. Apa itu? As-Sunnah. Jadi As-Sunnah. Maka tadi kalau ada pengajian isinya menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, menjelaskan tentang sunnah, itulah kebenaran. Wa huwal haq min rabbihim. Itu Bapak Ibu dan hadis sekalian. Jadi jangan dipisahkan antara Al-Quran dan sunnah. Maka segala sesuatu yang tidak sesuai sunnah itu harus masyarakat harus paham, dipahamkan dan ditinggalkan. Nah ini, itu Bapak sekalian. Nah Al-Quran ini, ya, dia menghapus, ya, disebut menjadi nasih, ya, li'annahu nasihun lil kutub qablahu wa la yunsahu bi kitabin ba'dahu. Al-Quran ini adalah kitab yang menghapus syariat-syariat yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran tidak akan dihapus oleh kitab yang datang setelahnya, dan itu tidak akan ada, ya, tidak akan. Karena Rasul adalah yang terakhir, Muhammad adalah Rasul dan Nabi terakhir, dan dia akan tetap ada. Wa fahuwal haqqu sabitul baqi ila nihayatil haya. Dia Al-Quran akan terus ada, ya, sampai akhir kehidupan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Lalu, nah, kalau orang yang beriman, beramal soleh, beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, apa manfaatnya? Apa keutamaan yang mereka dapatkan? Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah akan apa Bapak Ibu? Menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Yang kedua, wa aslaha balahum. Dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Jadi ada dua kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang beriman, ya, beramal soleh, beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu kebenaran dari Allah, ya. Maka dengan demikian Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Yang kedua, Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Akan diperbaiki. Oleh karenanya, Bapak Ibu jangan takut untuk, ya, menghidupkan sunnah. Orang yang menghidupkan sunnah pasti Allah akan perbaiki keadaannya berdasarkan ayat ini. Pasti itu. Wa aslaha balahum. Apa yang kita tahu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Amalkan itu. Dan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi dalam perkara agama kita ini, dalam perkara ibadah ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan, tinggalkan. Tinggalkan dalam rangka apa? Tadi menegakkan yang sunnah-sunnah saja. Itu yang kita amalkan. Nah, itu. Ya Bapak Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, maka tadi dia akan dihapuskan dosa-dosanya, dia akan diperbaiki keadaannya. Bahkan dalam ayat yang lain kan dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan itu ya. Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasul SAW. Terus apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Cocok dengan ayat ini.
Ditambah lagi, selain Allah akan mencintai kalian, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Kalau apa? Kalau kita ittiba kepada Rasul. Fattabi'uni ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ittiba kepada Nabi itu manfaatnya jelas sekali. Satu, dia akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dia akan diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, berdasarkan surah Muhammad ayat kedua ini, Allah akan perbaiki keadaannya. Clear ya? Nah, clear. Keadaan apa? Seluruh keadaan dirinya. Keadaan dirinya. Mungkin keadaan hatinya, mungkin keadaan keluarganya, mungkin keadaan ekonominya, mungkin keadaan lain-lainnya lah, kesehatannya dan seterusnya. Termasuk keadaan pekerjaannya. Udah ikuti sunnah. Nah, lahir batin betul, Bu. Ittiba kepada Rasul. Yang namanya ikut itu, ngikutin ittiba itu, apa yang dilakukan kita ikuti, apa yang tidak dilakukan kita juga tidak melakukannya. Itulah ittiba gitu. Maka seluruh hal, seluruh perbuatan, ya, amal ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, udah ikuti itu. Jangan juga kita lakukan, karena Nabi tidak melakukannya. Nah, itu ittiba. Nah, dengan begitu, maka Allah akan perbaiki keadaan kita. Wa aslaha balahum. Nah, lalu yang terakhir, ya, Bapak sekalian, nah, walaupun di dalam kitab tafsir Aisarut Tafasir, ya, ada penjelasan begini. Yang dimaksud wa aslaha balahu ay sya'nahum ay halahum. Falam yufsidu ba'dya. Dia tidak, keadaannya tidak akan rusak setelahnya. Dengan apa? Bisyirkin wala kufrin. Ya. Baik dengan kesyirikan maupun dengan kekufuran. Haja jazauhum ala imanihim wa salihi a'malihim. Ini adalah balasan atas iman dan amal soleh mereka. Yang tadi sesuai dengan sunnah. Dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila. Hal tersebut disebabkan karena orang-orang kafir mengikuti kebatilan. Nah, yang dimaksud kebatilan sini siapa? Mengikuti syaitan, ya. Ittaba'u al-batil ma'nahu wa huwa syaitan. Dan apa yang wa ma yuzayyinuhu min a'mali syirki wasyarri wal fasad. Dan apa-apa yang oleh syaitan dijadikan seakan-akan indah gitu ya, dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, keburukan atau kerusakan. Itu sebabnya kenapa orang kafir itu tadi dihapus amal-amal kebaikan mereka, karena mereka ikut yang batilnya. Wa annal ladzina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim. Sementara orang-orang beriman mereka mengikuti al-haqqa min rabbihim, kebenaran dari Tuhan mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, ya. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan. Yadribullahu lin-nas, kepada manusia, ya, untuk tadi perumpamaan bagaimana kesudahan atau keadaan orang kafir dan bagaimana keadaan orang beriman. Nah, ini Bapak sekalian, maka akhirnya kalau orang kafir itu yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kesudahannya apa? Kesudahannya adalah kerugian. Ya, itu kesudahan mereka. Sementara orang-orang beriman, apa? Kemenangan, ya, keselamatan dunia wal akhirah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Itu ayat ketiga, ya, penjelasan. Nah, ini adalah perumpamaan, ya, yang Allah berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Bagaimana kalau kita ingin hidup selamat dan bagaimana kalau kita ingin hidup rugi, ya, sengsara. Ya. Maka ikuti orang mukmin, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan, ikutilah Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan selamat. Sementara kalau tidak, kita mengingkari, ya, tidak beriman, bahkan kita mengingkari, menghalang-halangi orang dari jalan Allah, maka akhirnya adalah tadi kerugian. Nah, akan
dihapus seluruh amal-amal kebaikan kita. Yaitu Bapak Ibu sekalian. Lalu kesimpulannya dalam tafsir Aisyarut Tafasir disebutkan ada 3 kesimpulan penting. Nah, yang pertama Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ayat tadi, 3 ayat dari surah Muhammad ini menjelaskan ya, jalan keberuntungan dan jalan kerugian. Bayanu tariqai al-falahi wal khusran. Apa itu jalan keberuntungan? Al-imanu wal amalu saleh. Apa itu jalan kerugian? Asyirku ya wal kufru wal ma'asi, ya termasuk wal bid'atu, ya. Itu jalan kerugian, ya. Yang kedua, ayat-ayat tadi menjelaskan annal a'mal al-birra, ya. Anna a'mal al-birri ma'al kufri wa syirki la tanfa'u sahibuha yaumal qiyamah. Ya. Amal kebaikan itu jika dilakukan dengan kekufuran dan kesyirikan, kita melakukan amal baik tapi kita juga melakukan kesyirikan dan kekufuran, la tanfa'u sahibuha yaumal qiyamah wa la tasfa'u lahu. Tidak akan bermanfaat sama sekali bagi pelakunya pada hari kiamat dan tidak akan menjadi penolong buat dia. Nah ini. Tetapi qad yusabu 'alaiha fid dunya. Mungkin saja di dunia dia dibalas oleh Allah taala gitu ya. Dibalas. Kebaikan yang mereka lakukan mungkin Allah akan balas di dunia tapi. Nah, misalnya ya mereka diberikan harta, mereka mungkin juga punya anak-anak sebagai balasan kebaikan dari perbuatan mereka. Jika mereka berbuat baik ya di dunia kepada orang lain gitu ya. Tetapi di akhirat la tanfa'u sahibuha wa la tasfa'u lahu. Tidak akan ada manfaatnya di akhirat ya dan tidak bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir, sekalian, ayat tadi, 3 ayat dari awal surah Muhammad itu menjelaskan tentang hikmah. Hikmah apa? Perumpamaan yang Allah contohkan ya. Fil darbil amsal. Apa itu? Hidayatun nas ila ma yuflihuna bihi wa yanju minan nar wa yadkhulunal jannah. Sebagai petunjuk kepada manusia mana jalan yang bisa membuat mereka beruntung sehingga mereka selamat dari siksa api neraka dan mereka masuk surga. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi dengan kita membaca ayat-ayat tadi, kita jadi tahu orang yang selamat ya, orang yang dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya, orang yang akan diperbaiki keadaannya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kebenaran dari Tuhan mereka. Nah, sementara orang-orang yang ingkar, tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bahkan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, bagaimana ini akhirnya? Nah, mereka hilang tuh, sia-sia semua amal perbuatan mereka, amal soleh mereka, dan kira-kira mereka akan selamat nggak dari api neraka? Nah, tidak gitu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi saya kira ini yang bisa kita bahas ya dari 3 ayat surah Muhammad ya, surah Muhammad. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah taala ya termasuk orang-orang yang golongan orang-orang yang beriman dan senantiasa semangat beramal soleh, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW dan tidak menghalang-halangi manusia ya, untuk ya, mempelajari ayat-ayat dan sunnah-sunnah Rasul SAW. Bahkan justru kita menjadi sebab ya orang tahu gitu ya, menjadi sebab orang tahu mana yang benar, mana yang batil. Nah, itu yang seharusnya dilakukan memang oleh setiap kita ya. Jadi saya kira ini Bapak Ibu ya, monggo Pak Haris ya. Ya, silakan Pak Haris. Dimulai dengan bukan yang memberi nama surat ini Muhammad gitu, terus ada lagi Al-Ahqaf gitu ya,
Ya. Itu yang beri nama itu Allah atau siapa Ustaz? Yang kemudian yang menyusun juga kerajaan kedua itu Al-Baqarah, Ali Imran. Muhammad belum Muhammad Al-Aqaf. Ya. Ya. Urutan surat itu dari surat ayat kedua sampai surat 14. Ya, ya. Itu juga siapa itu? Ya. Allah langsung juga beri Ya. saran di urutan atau nama surat juga Allah langsung beri nama bahwa ini surat ini Muhammad, surat ini Al-Aqaf. Itu yang saya belum pernah. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris. Jawabannya itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah ya dari Allah. Tauqifiyah. Tauqif ya. Jadi urutan surah yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran dan seterusnya sampai yang terakhir surah An-Nas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk urutan ayat ketika turun ayat surah Al-Alaq. Itu kan surah Al-Alaq 5 ayat pertama adalah ayat pertama kali turun ya. Surah Al-Alaq yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq khususnya itu ada berapa total surah Al-Alaq itu? 5. Ada 19 kan? Itu enggak turun bersama-sama bareng langsung, enggak. Terpisah-pisah. Gitu. Terpisah-pisah. Memang yang pertama kali turun ya itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nanti turun surah Al-Muzammil. Jadi surah lain. Nah, kelengkapannya nanti turun di waktu-waktu yang berbeda. Lalu kemudian Allah menyuruh Rasul untuk letakkan ayat ini dalam surah ini, letakkan ayat ini dalam surah ini. Dengan bimbingan Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu ya. Jadi tauqif susunan surah, susunan ayat ini dilakukan pada surah apa, termasuk nama-nama surah itu tauqifiyah ya. Walaupun ada sebagian memang ya tadi ada beberapa nama surah yang punya 2 nama ya. Seperti ini Muhammad atau menurut Al-Qital. Ada juga, ada nggak dalam juz 30 beberapa surah yang memiliki 2 nama. Contoh surah Al-Masad. Al-Masad itu Al-Baro'ah atau surah Taubah ya, At-Taubah. Dari juz 30. Nah, ada surah Al-Insyirah disebut juga surah lain. Apa namanya? Al-Insyirah itu kan Alam Nasrah ya. Nama lainnya apa, Bu? Surah Al-Insyirah. Ada. Nah, yang ini Al-Masad. Al-Masad itu surah apa? Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Terus saya selana orang zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ada yang menyebut itu surah Al-Masad. Ada juga yang menyebut itu surah Al-Lahab, yaitu. Nah, itu Pak Haris ya. Jadi urutan-urutan surah termasuk urutan-urutan ayat itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu ya itu ikut apa yang ditetapkan oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kalau tanda-tanda wakaf, ada yang mengatakan itu dari hasil ijtihad para ulama. Tanda wakaf, ya, tanda wakaf, j, wakaf, sodlam, mim dan seterusnya. Termasuk ini apa? Ada yang kan ada juz ya, ada apa lagi? Rubu, tahu rubu ya? Atau 1 ruku, 2 ruku dan seterusnya, itu baru hasil ijtihad para ulama. Ya. Itu yang 1 ruku, 2 ruku dan seterusnya. Untuk apa? Untuk memudahkan ya orang-orang menghafal Al-Qur'an. Itu. Tapi kalau soal urutan surah, soal urutan ayat ini diletakkan di mana dan di mana, itu tauqifi. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Bapak Ibu? Jelas ya? Baik. Ya. Rumusnya orang beruntung itu ada berapa tadi? Beriman, beramal soleh,
tadi ittiba sunnah Rasul SAW. Nah, diperbaiki keadaannya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat yang lain ya. Iya. Tapi tetap insya Allah dapat pahala insya Allah ya. Ya baik. Ya silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Rusan. Iya, kalau kita merujuk kepada ayat pertama dari surah Muhammad jelas sekali. Walladzina kafaru wa saddu an sabilillahi ya, adalla a'malahum. Adalla a'malahum. Jadi orang-orang kafir, maksud orang yang mengingkari Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Rasulullah, mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya dan menghalang-halangi manusia tadi dari kalau dulu menghalangi manusia untuk masuk Islam dulu. Ya kan orang kafir menghalangi manusia dari Islam. Kalau sekarang berarti menghalangi manusia untuk mempelajari kitab-kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Itu dihalang-halangi gitu ya. Nah, apa akibatnya itu? Di kalimat terakhir ayat pertama surah Muhammad, adalla a'malahum, ay adallallahu a'malahum. Allah akan menghapus atau menyia-nyiakan amal soleh mereka. Nah, itu. Ya. Maka ini jadi kontradiksi gitu ya. Ada sebagian di antara kita mengaku, termasuk bahkan kita, Bapak Ibu, bahkan kita sendiri. Kalau kita ngaku, nah saya ini min ahli sunnah wal jamaah, tapi kita benci kepada sunnah. Itu pengakuan apa namanya? Pengakuan palsu. Mereka disebut ahlu sunnah wal jamaah karena senang cinta kepada sunnah. Ya. Al jamaah maksudnya bersama jamaah para sahabat. Sebagaimana para sahabat senang ya, dan mencintai Nabi, senang dengan sunnah-sunnah Nabi, maka begitulah kita seharusnya. Nah, jadi kalau aneh kalau ada orang mengaku kita ini ahlu sunnah wal jamaah, tetapi ada orang pakai celana cingkrang, dicela, diejek, padahal itu bagian sunnah. Ya, ada orang pakai jenggot, dibilang ciri-ciri teroris kan gitu. Iya kan? Padahal itu ngakunya ahlu sunnah tapi benci kepada itu namanya pengakuan palsu ya. Itu ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Nah, na'udzubillahi min dzalik ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keadaan seperti itu. Ngaku-ngaku ahlu sunnah tapi benci kepada sunnah. Ya harusnya kita cinta kepada sunnah. Kalau toh kita belum bisa, jangan menghina. Gitu ya. Wah saya belum bisa, ada jenggotnya. Karena gennya emang gak ada jenggot ya. Udah gak usah menghina yang berjenggot kan gitu. Kita tetap katakan itu bagian daripada sunnah. Itu contoh gampangnya gitulah ya. Nah ini Bapak Ibu dan harus sekalian. Adzanillahu wa iyyakum. Ya, monggo. Masih ada. Terakhir ya. Ya. Ya Bu. Ya. Ya. Tunggu dulu Bu. Ada Bapak yang nanya. Ah ya, monggo Pak. Sebentar biasa ini ya. Jadi waktu habis sholat ada orang, ada ustadz ceramah, tapi jenengan berdoa. Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Monggo Bu, sekalian Bu. Oh iya. Yang punya istri 2. Ibu-ibu pada benci kepada orang yang punya istri 2 ya.
Kalau 3, Bu. Iya, iya. Oh ya. Benci kepada orang yang punya istri 2 itu termasuk benci kepada sunnah atau bukan gitu ya? Ya, baik. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Yang pertama tadi ya, Bapak Ibu, kadang ada memang di sebagian masjid setelah selesai sholat ada kultum. Ada ceramah atau mungkin baca buku ya, kitab ya, di atas mimbar. Itu bagaimana? Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kalau yang dicontohkan oleh Nabi setelah selesai sholat fardu itu adalah zikir. Zikir dulu ya. Zikir yang terbaik. Kalau toh misalnya ada kajian atau ada pembacaan hadis dan seterusnya, lebih baik kasih kesempatan jamaah zikir dulu. Gitu. Walaupun mungkin panitianya atau yang takmirnya, wah kalau dikasih kesempatan zikir dulu, nunggu nanti pas ini pada bubar gitu ya. Nah, lalu menggunakan kesempatan mumpung orang masih banyak, lalu setelah salam langsung ada kultum gitu ya, ada kultum. Ya, pembacaan hadis misalnya. Nah, Bapak Ibu, yang paling afdol, paling baik, ikutilah Nabi. Ya. Jadi zikir dulu. Zikir yang biasa juga dilakukan oleh Nabi. Ya. Mulai dari istighfar 3 kali, Allahumma antas salam dan seterusnya. Nah, baru ya atau minimal sebentar lah dikasih kesempatan zikir. Nah, lalu pertanyaannya gini. Kultumnya itu tiap hari atau hanya sepekan sekali? Oh, enggak tiap hari ya. Ya kalau hanya mungkin sepekan sekali bisa saja ya. Bisa saja dilakukan, tapi tadi minimal diberi kesempatan untuk istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam. Jadi Rasul itu setiap kali beliau salam, insarafa min salati, nah istighfar salasan, summa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Itu. Baru setelah itu Rasul menghadap ke arah para jamaah. Ya, termasuk imam ya. Kan di antara adab imam itu selesai sholat menghadap ke arah jamaah. Ya, agak serong ke kanan. Kadang-kadang juga menghadap agak serong ke kiri ada. Maka kata Abdullah bin Mas'ud yang terbaik itu kadang-kadang agak serong ke kanan, kadang-kadang serong ke kiri. Jangan ke kanan terus. Itu ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau di sini, Pak. Ya. Saya termasuk agak sering ya, tapi 5 menit. Tapi saya mulai kalau Pak Selamat selesai doa. Oh gitu. Iya. Selama Pak Selamat masih gini saya belum mulai. Begitu beliau nutup baru saya mulai. Iya. Jadi jamnya lewat Pak Selamat. Pak Selamat Pak. Iya. Jadi ya, gimana? Masih ada lanjutannya Pak dengan itu? Ya. Ya, baik. Iya betul Pak, ada hadisnya. Nah sebelum saya lanjut ya. Jadi itu Pak, kalau sesekali dalam sepekan itu bisa saja. Cuman sebelum itu ya minimal zikir istighfar 3 kali, kemudian tambah Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya sampai selesai. Minimal itu. Baru ada kultum. Nah, Bapak Ibu yang disampaikan dalam kultum itu ilmu apa bukan? Ilmu. Pengajian seperti ini termasuk zikrullah apa bukan? Ya, termasuk zikrullah juga. Bahkan Bapak Ibu, taklim, ya belajar satu bab tentang ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Gitu, sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ada benarnya juga Pak Slamet, ketika ada pengajian, itu sebaiknya didengarkan. Oh, saya kan lagi zikir, saya kan mau berdoa. Kita tahan dulu, nanti kita lanjut setelah pengajian atau kultumnya selesai. Kalau toh kita zikir baru istighfar 3 kali, baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, ada orang kultum. Udah kita stop, dengerin dulu. Gitu, dengerin dulu. Nanti sudah rampung, kita lanjut lagi. Nah, oh, saya soalnya ini ada acara. Gitu ya misalnya. Kalau ada acara setelah kultum rampung, kita pulang. Zikirnya lanjut di jalan. Boleh atau tidak? Boleh. Gitu lanjut di jalan. Sambil jalan kita berzikir. Ya itu Pak.
Terus ibu ya benci kepada orang poligami. Kebenciannya itu karena apa? Kan itu. Apakah makanya mutlak saya nggak suka sama orang poligami? Alasannya apa? Alasannya karena dia poligami kan itu. Ya, karena dia poligami maka saya nggak suka. Bu dan Bapak ya. Poligami itu dalam syariat Islam dibolehkan atau tidak? Boleh. Pangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kan gitu kata Allah. Surah apa? An-Nisa. Ayat berapa Bapak Ibu? Ayat berapa? Silakan dicari itu ya. Dalam surah An-Nisa, baik supaya Pak Haris tidak penasaran. Nah, ya, jadi kita buka itu surah. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian ada dalam surah An-Nisa ayat 3 ya. Ayat 3. Silahkan dibuka. Itu dalilnya bahwa poligami itu dibolehkan oleh syariat Islam. Mudah saja loh Pak Aris ya. 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 Nah, ya betul. Ya. Iya. Iya. Baik, Bu. Itu viral dulu ya, fenomenal itu ya. Setelah poligami jamaahnya meninggalkan. Iya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga ustadz poligami yang jamaahnya santai aja itu. Ada juga gitu. Nah, lalu pertanyaannya, yang jamaah yang ninggalinya itu apa sebabnya? Ustadz poligami kok ditinggalin kan? Nah itu kan, apa sebabnya? Nah itu, maka kalau sebabnya adalah karena kebencian terhadap poligami, sementara poligami di syariat, dalam syariat Islam dibolehkan, bahkan sampai 4 ya. Itu bahaya gitu ya, bahaya. Beda dengan ya saya percaya bahwa poligami dibolehkan dalam Islam, tapi saya enggak mau dipoligami. Boleh atau tidak kalau begitu? Boleh. Saya enggak mau dipoligami, walaupun saya yakin poligami dibolehkan dalam Islam. Nah, kalau ada ustadz poligami, kok ditinggalkan? Apa masalahnya? Iya, ya kan yang ibu tanyakan sikap orang yang tidak suka terhadap poligami kan? Iya, kalau ketidaksukaan dia terhadap poligami, dia tidak suka karena poligaminya, berarti dia tidak suka dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah boleh atau tidak poligami? Boleh. Tapi tadi memang perlu dirinci ya. Saya nggak bisa juga memandang mutlak orang yang meninggalkan ustadz yang poligami berarti dia tidak suka dengan ketetapan Allah. Saya nggak bisa saya mutlak mengatakan seperti itu. Harus tanya dulu, Bu, kenapa ibu kok meninggalkan ustadz fulan yang poligami? Nah, harus ditanya dulu. Kalau alasan dia, ya karena dia poligami. Lah, poligami kan dalam Islam dibolehkan. Kenapa ibu benci poligami? Nah, itu dia. Apa kira-kira jawabannya? Nah, jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berbahaya gitu ya. Lain kalau saya benci sama dia poligami, kenapa? Karena istrinya diterlantarkan. Karena dia tidak tanggung jawab. Nah, itu lain. Nah, berarti yang dia tidak suka kan menterlantarkan dan tidak tanggung jawabnya kan? Itu. Kalau itu boleh. Ya. Ya nggak bisa jadi contoh kan? Ustadz kok poligami terus isinya diterlantarkan kan gitu. Nah, tentu ya dia tidak layak untuk dijadikan contoh. Harusnya kalau poligami ya isinya semua dibahagiakan dua-duanya atau empat-empatnya. Nah, itu. Ya itu. Nah, terakhir itu Bu ya, jelas Bu ya? Tergantung tadi ketidaksukaannya apa. Ya tidak suka itu termasuk kategori apa itu? Munafik atau termasuk kategori kafir?
Ada ayatnya kok tidak suka. Ya, dia bisa termasuk fasik juga. Tahu bahwa poligami itu boleh, kok dia benci kan gitu. Nah, maka tadi di akhir surah Al-Aqab, fahal yuhlaku apa? Dalam akhir surah Al-Aqab ya tadi. Nah, kan itu. Fahal yuhlaku ilal qaumul fasikun ya. Saya serobot ya, sedikit bercanda. Ibu tahu nggak besok jumlah wanita itu lebih banyak dari pria. Sahih. Ya. Tapi kalau laki-laki nikah satu ada 3 wanita tak bersuami. Tapi bukan saya. Yang akan nikah itu Islam. Iya. J itu. Ya, baik. J itu Pak ya. Nah, tadi yang terakhir Pak. Jadi sholat syuruk atau sholat isyrok itu betul ya. Dia akan mendapatkan pahala ya seperti pahala haji dan umroh ya, sempurna haji dan umrohnya. Pahalanya loh Pak, bukan mengganti haji loh. Ya, pahalanya betul. Itu ada dalilnya. Ya, Bapak bisa baca misalnya dalam kitab karya Sebazamul Bughyatul Mutatawwi fi Sholatit Tatawwu. Nah, di sana disebutkan beberapa dalil tentang syariat atau tentang keutamaan sholat isyrok ya, sholat syuruk itu. Ya betul. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, ini saja yang bisa kita bahas ya. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Dan mari kita akhiri dengan berdoa sebagaimana doa-doa yang dibaca oleh Nabi di akhir majelis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma ij'alhu alwarisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.